di Persea, dan kami melayani di sana kurang lebih selama 3 tahun, dari tahun 2018 sampai 2021. Kemudian ada niat untuk melanjutkan studi, lalu mencoba mendaftarkan diri, mengikuti setiap proses. Akhirnya kami dinyatakan diterima di salah satu kampus di Chicago, di Lutheran School of Theology at Chicago, dan pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 kami sampai untuk melanjutkan studi. Dan dalam studi ini kami sudah kurang lebih menjalani semester yang ketiga, saat ini sudah berakhir dan akan memasuki semester 4 di awal Februari nanti di tahun 2023, menjadi yang terakhir, semester yang terakhir sekaligus tahap penyelesaian. Semoga Tuhan berkenan dan tidak ada kendala dan halangan, kami akan menyelesaikan studi di bulan Mei, bulan 5 tahun depan, dan rencana akan kembali lagi ke Indonesia untuk melayani sebagaimana biasanya nanti sesuai dengan penugasan yang baru yang akan dipercayakan Tuhan melalui pucuk pimpinan Huria Kristen Indonesia. Jadi Bapak Ibu sekalian, senang sekali secara pribadi bisa berjumpa di tempat ini, khususnya dengan saudara-saudara kita semua, orang Kristen dan juga HKBP, gereja HKBP di tempat ini. Itu adalah sukacita yang sangat besar. Dan bukan cuma itu, persekutuan ini telah membawa saya kepada pengenalan akan keluarga-keluarga yang baru. Jadi saya merasa di sini juga ada ayah dan ibuku, kakak dan adikku, dan saudara-saudaraku di tempat yang jauh ini di dalam memenuhi panggilan Tuhan. Karena itu sekali lagi dengan sukacita terimalah salam dari kami yang Manginang, pendeta yang sedang menjalani proses studi saat ini, sekaligus dari keluarga besar juga. Tentunya kami mau juga menyampaikan sekali lagi Shalom dan selamat Natal untuk kita semua. Shalom, selamat Natal. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, beberapa hari ini atau beberapa minggu yang lalu pun kita sudah sibuk untuk menghadiri, mempersiapkan acara-acara Natal. Tentu itu tidaklah sesuatu yang asing lagi bagi kita, penyambutan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Firman Tuhan kali ini dengan tema Firman telah menjadi daging. Yohanes sedikit unik menggambarkan tentang Yesus. Jika kita baca misalnya Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes sebagai Injil sinoptik yang terakhir, dia sedikit menggambarkan Yesus berbeda. Kenapa saya katakan demikian? Misalnya di Matius dimulai dengan silsilah, dimulai dengan sebuah cerita. Markus juga demikian, anak domba Allah lahir di palungan. Lukas juga demikian. Tetapi Yohanes di ayat yang pertama dia sudah mulai dengan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, bukan karena tanpa alasan maka Yohanes menuliskan ini sebagai sebuah apologetika menentang pemikiran rasional pada saat itu yang banyak meragukan keilahian Yesus. Masa Allah yang transenden itu bisa turun ke bumi? Atau bagaimana mungkin Allah bisa menghampiri manusia? Allah sesuatu yang dipandang sebagai sesuatu yang maha kuasa, yang jauh dari pikiran manusia, jauh dari nalar manusia, yang tidak terhampiri yang maha kuasa itu. Apa mungkin bisa turun ke dunia? Apa mungkin bisa lahir di kandang domba? Apa mungkin bisa bersama-sama hidup dengan manusia, berinteraksi dengan manusia, dan memiliki komunikasi dengan manusia? Inilah pemikiran-pemikiran modern pada waktu itu, bisa kita katakan dengan timbulnya filsafat pemikiran
Yunani Helenistik pada saat itu untuk menggoyahkan iman orang-orang percaya, bagaimana ini bisa diterima oleh akal sehat? Karena akal menjadi satu-satunya syarat untuk menerima sebuah kebenaran. Jika saya tidak melihat, maka saya tidak percaya. Sebuah pertanyaan ini dilontarkan juga kepada orang-orang Kristen pada saat itu, ketika orang mempertanyakan sesuatu yang ada itu ada karena dia berada, bisa dilihat, bisa dirasakan, bisa ada bukti, ya. Allah sesuatu yang abstrak, yang tidak terdefinisikan, tidak pernah saya lihat, gitu ya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, seorang pernah bertanya demikian kepada salah seorang guru, seorang murid. Dia bercoba bertanya, adakah Allah? Lalu dia menjawab, jawablah pertanyaan-pertanyaan ini, ya. Apakah Anda pernah melihat? Lalu dia berpikir, oh tidak, saya tidak pernah melihat. Apakah Anda pernah berjumpa? Jangankan berjumpa, melihat pun saya tidak pernah melihat. Apakah Anda pernah tahu seperti apa fisiknya, atau bisakah Anda ceritakan? Tidak. Loh, lalu kenapa Anda percaya kepada sesuatu yang tidak Anda bisa definisikan, yang tidak Anda bisa lihat, yang tidak Anda bisa artikan sama sekali? Kemudian sang guru mulai termenung. Dia mencoba lagi bertanya balik. Apakah Anda punya perasaan? Apakah Anda punya otak? Ya punyalah. Apakah Anda pernah meraba? Tidak. Apakah Anda pernah melihat otak Anda? Tidak. Apakah Anda pernah, ya katakanlah, bisa mendefinisikan otak Anda seperti apa? Tidak. Lalu apakah Anda berkesimpulan bahwa Anda tidak punya otak? Kemudian si pemuda itu mendapat wawasan baru. Tidak semua hal bisa saya pecahkan, bisa saya definisikan, bisa saya uraikan dengan akal dan pikiran. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, memang Yesus Kristus ini lahir 2000 tahun yang lalu. Percaya atau tidak, Yohanes dalam Injil ini menguraikan bahwa dia adalah terang Kristus itu. Memang kita tidak melihat lagi, tetapi Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Namun misteri ini perlu diungkap, bahwa jangan-jangan kelahiran itu tidak nyata. Maka Yohanes mulai memperjelas tentang ada sebuah firman, Logos. Logos ini adalah komunikasi Allah yang terdalam dengan manusia. Kalau kita baca Bapak Ibu dalam Ibrani pasal 1, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai orang yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Bapak Ibu, sejak penciptaan manusia jatuh ke dalam dosa, kemudian diusir dari Taman Eden, Allah berusaha memperbaiki hubungan itu. Dipanggil nabi-nabi, dipanggil untuk menyuarakan pertobatan, tidak diindahkan. Raja-raja juga mereka jatuh ke dalam dosa. Berbagai cara Allah lakukan untuk berkomunikasi dengan manusia, karena Allah sudah terlanjur cinta dan sayang kepada manusia itu. Maka Allah tidak kehabisan cara. Firman Allah, Yesus Kristus yang sudah ada sejak dulu, harus turun ke bumi menjadi manusia. Maka firman telah menjadi manusia, artinya Allah mewujud kepada
diri manusia sebagai manusia untuk apa? Untuk memperkenalkan dirinya secara mendalam. Maka logos adalah komunikasi Allah yang terdalam untuk menyatakan kasihnya kepada manusia. Dia meninggalkan tata surga, dia turun ke bumi, dia nyatakan kepada dirinya, inilah Allah. Maka iman kita adalah iman yang berbeda dari agama manapun di dunia ini. Karena apa? Allah yang kita kenal, Allah yang kita percayai adalah Allah yang langsung turun memperkenalkan dirinya kepada kita, mengerti setiap kebuntuan, mengerti setiap keterbatasan kita, mengerti setiap jarak gap yang terbangun di antara manusia dan Allah itu menjadi sesuatu yang sangat dekat. Maka Allah datang, dia hadir mewujud kepada manusia, dia hidup, bahkan lahir dia di kandang domba yang hina. Maka di sini tadi dikatakan dia datang kepada milik kepunyanya, tapi menolak. Banyak yang menolak. Herodes begitu tahu Yesus lahir, dia perintahkan di mana anak yang mau lahir itu, tangkap, segera tangkap, dan akan membunuhnya. Ketika Maria mau bersalin, banyak pintu yang tertutup yang tidak bisa menyambut kelahiran itu. Kandang domba yang hina terbuka terhadap sebuah keselamatan baru melalui Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kandang domba yang hina ini, palungan ini menjadi simbol bagi Allah bahwa dia mengosongkan dirinya, kenosis, meniadakan diri untuk menyatakan kepada manusia itu bahwa kasihku tidak akan pernah bisa kamu ukur, bahwa kasihku lebih dalam dari apapun, bahwa kasihku adalah kasih yang kekal, yang abadi, kasih yang tidak berkesudahan, kasih yang sungguh-sungguh, yang tidak munafik, yang tidak berdusta. Kasihku adalah kasih yang benar-benar ada, dan aku nyatakan itu. Saya tidak peduli apapun, demi manusia ini turun ke dunia, dia telah menjadi manusia. Maka Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih itu, makanya selalu Yesus katakan, melalui apa yang saya katakan, yang saya ajarkan bukan berasal dari aku, tetapi Bapa yang mengajarkanku. Ketika dari mana kamu mengenal Bapa? Dari Yesus Kristus kita mengenal Allah itu. Karena apa? Yesus Kristus, firman itu sudah ada sejak awal, dan dialah Allah itu yang turun ke dunia ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, itulah suasananya. Bagaimana rasional manusia kemudian membentengi kita percaya kepada Tuhan, tetapi sejarah membuktikan Allah benar-benar hadir kepada kita di dunia ini melalui sebuah histori sejarah. Dia memasuki ruang manusia dan sejarah manusia untuk menyatakan bahwa dia adalah benar-benar Allah yang mengasihi kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lalu apa yang menjadi misinya adalah di ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Allah yang sangat solider, Allah yang sangat mengerti setiap penderitaan umatnya, Allah yang membasuh luka-luka umatnya. Kepedihan itu, kalaupun dia ditolak, tetapi kasihnya tidak bisa dibentengi apapun. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ada seorang ayah memiliki seorang anak putra paling yang dikasihinya karena istrinya sudah meninggalkan satu-satunya anak semata wayang di usia yang masih kecil. Dia besarkan anak ini dengan penuh kasih. Bapak Ibu saudara-saudara, pekerjaan bapak ini adalah ada sebuah jembatan penyeberangan di sebuah kota, di mana ketika rel kereta api, ketika kapal laut datang dari bawah, maka rel itu akan dibuka gitu. Dan ketika kereta api mau datang, relnya akan dihubungkan lagi. Jadi dia punya tugas untuk selalu memastikan itu. Suatu ketika anaknya bermain di bawah, memancing dengan sukacita, dan lewatlah kereta. Di sana banyak orang mabuk-mabukan, tidur, main narkoba dan segala macam pesta pora di sebuah kereta api.
yang akan melintas. Dan tiba-tiba waktunya sudah tiba, sang ayah harus segera memberikan perintah atau menghubungkan jembatan ini karena kereta sudah datang. Tapi pada saat yang sama anaknya sedang tenggelam karena meminta pertolongan. Ayah aku. Dia melihat. Tapi karena jarak tempuh dia melihat, ini akan ada ribuan orang yang akan korban kalau saya meninggalkan. Tapi kalau anak saya hanya dia satu-satunya yang saya miliki, tapi hanya dia yang akan menjadi korban. Dia bingung untuk mengambil sebuah keputusan. Bapak ibu saudara-saudara yang terkasih, apa boleh buat? Dia berlari dan melakukan tugas dan tanggung jawabnya, segera menghubungkan jembatan itu dengan sistem yang sudah ada. Kemudian dia berlari lagi kepada anaknya. Tetapi apa boleh buat? Anaknya tidak bisa lagi diselamatkan. Dia sudah meninggal, dia angkat, dia menangis. Tetapi orang-orang di kereta itu tidak tahu apa yang terjadi. Mereka bahkan berpesta pora, mabuk-mabukan dan melihat dengan tertawa-tertawa. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Seorang ayah menahan kepedihan untuk manusia di atas. Anakku harus kukorbankan. Mereka tidak tahu apapun. Tetapi itu adalah kasih. Kasih yang tiada batas. Allah mengorbankan, Allah datang ke dunia ini, anaknya yang nanti juga akan kita lihat sampai dia meninggal, mati, disiksa dan sampai bangkit lagi. Kasihnya, firman itu sekarang menjadi daging, menjadi manusia untuk menyatakan kepada kita kasih Allah yang sangat besar. Bapak ibu saudara-saudara yang terkasih, itulah makna Natal sesungguhnya. Di Natal ini kita melihat bahwa Allah yang datang itu adalah Allah yang benar-benar mengerti kita. Di dalam kebingungan itu dia sendiri harus turun untuk menyatakan siapa dirinya, dekat dengan manusia, dekat dengan kehidupan kita. Dia bergaul dengan para pelacur, dia menyembuhkan orang-orang sakit, dia tidak memandang rupa, dia tidak memandang jabatan, dia selalu berpihak kepada korban, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang dianiaya. Dia datang untuk membebaskan, dia datang untuk menyatakan kasih yang besar, kasih yang tiada batas, yang tidak punya batasan. Semalam Nabi Mika berseru tentang pertobatan karena penindasan orang-orang yang miskin, merajalela orang-orang kaya, penegak hukum. Mika bersuara, bahkan dia mengatakan pertobatan harus segera. Dalam Mika 7, dalam Mika kita baca nanti, Tuhan muak dengan ibadah dan tidak suka dengan nyanyian-nyanyian itu. Karena apa? Tuhan tidak menginginkan adanya ketidakadilan. Makna Natal firman Allah menjadi manusia adalah Allah datang untuk menyelamatkan kemanusiaan kita, membuat kita menjadi manusia yang sesungguhnya. Bapak ibu saudara-saudara yang terkasih, apakah saya manusia? Ini sebuah pertanyaan dogmatis. Kalau dalam bangku kuliah, apakah kata B2 adalah hewan atau manusia? Apakah saya adalah manusia? Pertanyaan balik adalah, apa sebenarnya manusia? Manusia yang sesungguhnya adalah manusia yang hidup dalam gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa Allah kita telah rusak oleh dosa. Kemudian Adam lama itu sudah rusak, maka datanglah Yesus Kristus ke dunia. Itulah Adam yang baru, manusia yang baru. Maka kita adalah imitatio Christi, yang artinya tiruan Kristus. Itulah firman menjadi daging, Allah menjadi manusia, manusia yang memberikan contoh teladan, mengasihi tanpa batas, mengampuni dengan sungguh-sungguh, dan mau berkorban untuk sebuah keadilan dan sebuah apa yang disebut dengan damai sejahtera. Maka kemuliaan yang diberikannya di ayat 14 tadi, sekali lagi kita mau belajar menegaskan firman itu diam di antara kita, diam berkemah, hidup di antara kita, mendaging kepada kita. Maka ketika kita mau mencoba melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak Tuhan, sesungguhnya kita sedang bertaruh dengan Allah yang mendaging di dalam diri kita, yang mewujud di dalam diri kita, menghilangkan gambar dan rupanya atau terus menjadi setia di dalam dirinya, menjadi orang yang terus menebarkan kasih dan damai sejahtera itu. Bapak ibu saudara-saudara yang terkasih, sambil menunggu kedatangannya yang kedua kali,
kita senantiasa akan berhadapan dengan berbagai hal dalam kehidupan kita. Tapi percayalah, saya dan saudara-saudara sekalian, Yesuslah jalan itu. Yesuslah jalan itu. Saya selalu misalnya beri contoh, ketika seorang mengajak saya ke suatu tempat, ke Manhattan misalnya, orang yang belum pernah ke sana, saya ragu apakah kami akan sampai atau tidak. Tetapi orang yang sudah pernah ke sana, pastilah akan tahu jalan ke sana. Hanya Yesus yang pernah dari surga dan turun ke bumi, dialah yang akan membawa kita kembali ke surga. Dialah jalan keselamatan itu, kasih itu, dan satu-satunya Allah yang patut kita sembah dan kita muliakan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, untuk anugerah-Mu, untuk kasih setia-Mu yang tiada taranya. Pada hari ini di pesta perayaan Natal ini kami mengingat kembali kekuatan kasih Allah. Firman menjadi daging, Allah mewujud mengambil rupa manusia untuk menyatakan dengan sungguh-sungguh rendah hati keberadaan-Mu, kasih-Mu kepada kami. Tuhan, kami tahu banyak yang menolak kelahiran itu, banyak pintu yang tertutup, hati yang tertutup, hanya palungan kandang domba yang terbuka. Biarlah hati kami juga menjadi palungan-palungan baru yang siap diisi kehadiran Tuhan, siap diisi kehadiran Tuhan. Palungan itu kami menjadi siap menjadi palungan-palungan baru. Allah hadir dalam hidup kami, memperbarui kami untuk senantiasa menyatakan damai sejahtera-Mu di tengah-tengah dunia. Bapa Surgawi, kami tahu gelombang dunia ini, pencobaan akan selalu ada di tengah-tengah dunia ini. Tuhan tidak menjanjikan jalan yang harus kami lalui harus selalu mulus, hari harus selalu cerah atau laut tanpa gelombang. Tetapi Tuhan selalu menjanjikan ada kekuatan baru, ada penyertaan, ada jaminan bahwa di dalam Tuhan kami masih bisa melangkah, bahwa rencana Tuhan adalah rencana indah dalam hidup kami. Sampai saat ini pun, hidup yang kami hidupi, hidup yang kami jalani, kami percaya bahwa itu adalah hidup yang sedang Tuhan proses, sedang Tuhan bangun, sedang Tuhan persiapkan. Dan kami percaya ada sukacita, kemenangan, berkat-berkat baru di depan yang masih menanti, yang Tuhan sediakan. Terima kasih Bapa Surgawi. Biarlah kami sepulang dari ibadah ini juga, kiranya firman itu tetap menjadi bekal yang menjadi pelita dan tongkat di dalam kehidupan kami. Termulialah Engkau di atas segalanya ini. Kami manusia yang lemah, berdosa tak berdaya, tapi Tuhan telah hadir memberikan. Tuhan juga turut menjadi manusia, menjadi pribadi yang lemah dan tak berdaya, bahkan di kandang domba yang hina, untuk mewujudkan, menyatakan bahwa bukan kelemahan yang membuat kami tidak mampu, tetapi kesombongan dan yang perasaan jauh dari Tuhan yang membuat kami menjadi jatuh. Tapi biarlah dalam kelemahan kami ini, kami diingatkan ada Tuhan yang senantiasa membimbing, menguatkan, sehingga ada hati yang selalu rendah hati untuk menyambut Tuhan, memohon kepada Tuhan dan meminta bimbingan dari Tuhan. Terima kasih ya Allah. Inilah doa, seruan, permohonan kami dengan segala kerendahan hati, sujud kami sampaikan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.